كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال ويا حسن الفعال ويا قائما بلا زوال ويا مبدعا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amma ba'du. Setakula ta'zimi Raden Ki Haji Nawawi Abdul Mu'in, Rais NU bersudarjah jajaran pengurus Suriah PCNU Pamekasan, Raden Ki Haji Mukhlis Nasir, Ketua PCNU bersudarjah jajaran Tanfidiyah, Dr. Ki Haji Khairul Rahman MSI, Siki Purwapun Lestare aparing sambutan minangka Bupati Pamekasan, Kiai Haji Dafiq Khalil bersedia jajaran Majelis Wakil Cabang NU, seteja pengurus lembaga juga badan otonom PCNU, MWCNU, pengurus ranting se-Pamekasan, para masyayikh, para kiai, pengasuh pondok pesantren, hadir juga Haji Khalil, Haji Sugiyarto Santoso, Haji Khairul Umam, para tokoh agama, tokoh masyarakat, supporter anum muslimin muslimat, nahdiyin nahdiyat, setajana hafizakumullah jami'an. Amin. Senandung cinta untuk baginda sallallahu alaihi wasallam dalam rangka Lailatul Ijtima' Kubra, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Pamekasan, seiring harapan semoga menambah cinta kita kepada sang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui para ulama kita menjadikan beliau semua sebagai wasilah untuk terhantar rohani kita semakin dekat dan semakin mencintai Sayyidil Wujud, insan kamil, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi setuju kira-kira 20 hari sebelum Kiai Maimun Zubair seteh nengi Mekah dan bulan nyabis bulan Sambal beliau seteh bulan Dzulqa'dah, bulan Tarikh. Abu Dhabi cerita juga sebelum nggak nimtok pada pepangkian beliau mereksani pasirah fotona Kiai Ridwan Surbajah
Siapakah Kiai Ridwan? Ini yang belajar ke-NU-an pasti mengenal beliau. Kiai Ridwan adalah sosok tokoh di balik layar yang menggambar lambang Nahdlatul Ulama. Dan beliau kemenun sudah kereksani kepada kompo yang kok terus tapang kiaban kompo. Akhirnya iparabu Salahuddin Azmi bin Kiai Haji Mujib Ridwan. Kiai Mujib bin Kiai Ridwan. Beliau mereksa, Gus, kenapa lambang Nahdlatul Ulama ini tulisan kaligrafinya lafaz huruf dotnya diletakkan di paling depan? Ini kalau bukan kiai yang berjiwa seniman, tidak mungkin bisa melakukannya. Ini pasti seorang kiai sekaligus berjiwa seniman. Dengan itu pas acara Gus Udin bin Mujib Ridwan tinggi kiai ingin apa niku. Beliau ayah pernah bercerita kepada saya ketika Hadratus Syekh sudah mendapatkan restu, isyarah tongkat dan tasbih sudah diperoleh, dibawa dari Syekhuna kepada Hadratus Syekh oleh santri kinasih beliau Raden As'ad bin Ibrahim. Kemudian setelah 1 tahun kira-kira dari kewafatan Syekhuna Khalil bin Abdul Latif Bangkalan, maka Hadratus Syekh Yasin As'ari bertekad bulat untuk mendirikan Jam'iyah yang konon ketika itu namanya masih Jam'iyatul Ulama, atas usulan Kiai Haji Mas Alwi dari Surabaya. Maka ditambahkan kata Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Riyadhah yang dilakukan oleh Kiai Ridwan, beberapa malam beliau tidak tidur, sampai kemudian antara terjaga dan terlelap. Beliau tidak benar-benar tidur, tetapi antara terjaga dan terlelap beliau melihat ada bola dunia dikelilingi oleh 9 bintang, dan yang terbesar dan paling bersinar adalah 1 bintang yang di atas. Beliau langsung mengambil alat melukis, dilukis sketsa secara kasar, kemudian diperhalus setelah keesokan harinya. Gambar ini dibawa kepada Hadratus Syekh karena permintaan beliau, buatkan lambang untuk Jam'iyah ini yang tidak lekang oleh waktu, tidak bosan di setiap generasinya. Dan subhanallah, kita bisa menyaksikan bagaimana lambang Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini selalu tampil di setiap zaman, eksis dan tidak membosankan. Ini adalah bagian dari riyadhah para ulama, para masyayikh kita. Keluna Hadratus Syekh bakon musyawarah dekat kiai-kiai, bakon khibah nyabis buat ngasih tau gini. Akhirnya Kiai Ridwan juga nyabis kasih tau gini. Depak kasih tau gini, cabuna kiai kasih tau gini. Engkau tak tahu, tidak remah si akemper dia, engkau tak ngerti. Tapi dia remah, sekiranya ayah dia bisa jadi kemper. Maka ada usulan dari Sidogiri, waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kemudian Kiai Ridwan pulang merenung, kira-kira apa ya
wujud dari bentuk lukisan wa'tasimu bihablillah, hablillah, hablun, tampar tali. Maka kemudian bola dunia yang dikelilingi oleh 9 bintang itu, di tengahnya ditambahkan tali tampar, dan dia melukisnya sendiri sebelum diresmikan ketika itu oleh gubernur Hindia Belanda yang ada di Surabaya. Karena setiap ormas harus mendapatkan pengakuan dari pemerintah Hindia Belanda dan tidak bersinggungan dengan kepentingan politik Hindia Belanda. Ini pasti ditanya. Singkat cerita, disitulah kemudian ada karomah para aulia sholihin di balik lukisan gambar lambang Nahdlatul Ulama. Bintang yang paling besar adalah simbol baginda Nabi Muhammad SAW. 4 di sisi kanan kirinya adalah lambang 4 sahabat utama, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, dan Sayyidina Ali. Kemudian 4 bintang di bawahnya ini adalah madhab fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. 9 bintang adalah simbol wali songo. Dakwah perjuangannya dilanjutkan oleh para ulama yang ada di dalam Jamiah Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah. Ketika tampil di hadapan gubernur Hindia Belanda yang ada di wilayah Jawa Timur, berkedudukan di Surabaya, maka kemudian Hadratus Syekh memerintahkan Kiai Ridwan untuk tampil menjelaskan. Ketika itu beliau tidak siap dan benar-benar tidak siap mempersiapkan diri, karena beliau menjadi panitia, ada di bagian belakang mempersiapkan hidangan, bagian konsumsi. Maka beliau pun dipaksa tampil, imamahnya pinjam imamah kiai, kemudian jasnya juga dipinjamkan oleh kiai yang lain, sehingga beliau dipersiapkan secara mendadak untuk ada di podium. Apa niatnya beliau? Saya diperintah oleh guru, oleh para kiai, bismillah. Maka beliau pun tiba-tiba bisa lancar menjelaskan, ini lambang itu demikian maknanya, dan seterusnya sampai detail. Yang menulis keterangan itu adalah Raden Kiai Haji Asnawi dari Kudus. Allah. Selesai, dapat tanda tangan dari gubernur dan dianggap tidak bermasalah dengan pemerintah. Kemudian Kiai Asnawi menunjukkan hasil catatannya. Di samping dari mana keterangannya? Ini saya catat begitu lengkap. Ternyata Kiai Ridwan merasa heran. Loh, saya tidak sadar. Yang saya ingat, Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim, Wassalamualaikum. Jadi ceramah dari awal sampai akhir menerangkan nama itu bukan saya. Seperti ada yang membimbing. Dan saya tidak sadar ini keterangan saya. Yang sampai tulis ini adalah keterangan saya sendiri. Loh iya, sampai tadi menjelaskan. Bukti bahwa Kiai Ridwan tidak mengetahui, beliau kemudian membacanya. Ternyata dalam catatan Kiai Asnawi, tampar itu ikatannya berjumlah 99. Subhanallah. Beliau berdiri, kemudian menghitung lambang yang beliau tulis sendiri, epitok. Ternyata 99 berjumlah Asmaul Husna. Ini menunjukkan bahwa tali yang menghubungkan seluruh warga NU ini kembalilah kepada Asmaul Husna. Kembali kepada pertanyaan Kiai Maimun Zubair, kenapa Nahdlatul Ulama dotnya ada di depan? Beliau sendiri yang menjawab, dot itu adalah Rasulullah.
Dan gue pas tanya, mak bisa gak itu Rasulullah? Renyari ini kita, pas mangki, Gusti Kanjeng Nabi si ada bu, anak afsahuman natofa bidodi. Engkau dia paling fasina orang sih alafat kaki. Jadi kan itu anjing Gusti Kanjeng Nabi. Huruf ta itu adalah simbol baginda Nabi Muhammad SAW. Pas dahulu lagi Maimun Zubair, orang si Alatin NU Kanjeng Nabi sahabat yang ada. Tidak totul ulama, tot ya ada. Nah, tohnya di pinggir, ulamanya di pinggir, dotnya di depan. Maka siapapun yang berkhidmah di NU ini jangan mengedepankan dirinya sendiri, kepentingannya, apapun ambisinya, dahulukan yang terdepan adalah Rasulullah SAW.